Hai, selamat datang dan selamat mendengarkan mengudara bersama gue Budi di Teman Ngobrol Podcast. Ya, di podcast kali ini gue udah lama banget ya nggak nge-podcast. Di podcast ini ada kali 1 tahun terakhir itu gue berhenti podcast. Nah, jadi ya 1 tahun terakhir ini gue tuh memang lagi banyak kegiatan, lagi banyak beban, lagi banyak masalah. Pokoknya mau meledak banget rasanya deh. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Kebetulan bintang tamunya sangat spesial. Artis loh ini bintang tamunya. nah, mungkin ini udah pada ngedenger ya tuh suara ketawa-ketawanya ya. Nah, coba mungkin bisa di memperkenalkan diri sendiri ya, nggak usah diperkenalin sama kakak lah. Coba kamu memperkenalkan diri kamu. Yo coba. Hai guys. Iya hai. Pokoknya kalau misalkan ada suara aku lagi bakalan khas banget ya berarti di kontennya Mas Budi. Nama aku Reksa. Kadang dipanggil Princess sih, tapi terserah kalian mau dipanggil sayang juga boleh. Jadi mau. Eca nih. Ya, ngomong-ngomong tentang Eca, kakak manggilnya Eca aja ya, biar enak ya. Kan kita akrabnya manggilnya udah Eca ya. Iya. Nah, Eca, ngomongin tentang ya podcast hari ini. Ya sebenarnya kakak ada tema sih di podcast hari ini. Tema podcast hari ini itu sebenarnya cukup menarik juga untuk kita bahas nih kayaknya nih. Ya, salah satu temanya itu yang bukan salah satu ya, memang podcast hari ini tuh ya itu salah jurusan. Waduh. Wah, kacau ya. Kayak gitu hampir semua deh 99% mahasiswa. Wah, gila. Ya, pasti merasa kayak salah jurusan tuh udah di semester akhir ya. 6, 7, 8 itu kayak ngerasa salah jurusan ya. Oke, Eca tuh kuliah di mana, Ca, sekarang, Ca? Adalah universitas di Bogor, cukup terkenal juga. Kalau keluar tol Bogor ya. Ya, pokoknya ada pelangnya ya besar. Sih. Pokoknya ada pelangnya besar ya gitu ya. Jurusannya apa? Iya, soalnya. Jurusannya farmasi. Wow, farmasi. gua kalau ngelihat ini aja, gua kalau ngelihat kakak nih, kalau ngelihat kamu jurusannya apa? Farmasi kamu bilang. Aduh, kok kayaknya dengan raut wajah Eca itu tidak meyakinkan. Tapi sama sih kalau misalnya ketika orang nanya ke kakak gitu, maaf mas jurusannya apa? Saya jurusan kimia. Orang tuh langsung ngelihat dari ujung kepala sampai ujung kaki loh, bayangin. Jadi kayak emang gue nggak cocok ya jadi anak kimia kayak gini gitu. Itu kayaknya sama seperti yang Eca rasakan kali ya. Betul banget. Semua mahasiswa juga kayaknya ya. Semua mahasiswa. Aduh, Eca jurusan farmasi. Berarti dulu tuh waktu masuk jurusan farmasi kamu yang milih sendiri ya? Cerita sedikit sini ya. Ya, silakan. Karena tadinya kan aku setelah lulus SMP itu mau masuk ke perhotelan, pariwisata gitu kan enak ya jalan-jalan. Terus karena pendaftaran juga udah pada tutup dan ada tuh warung seberang sekolah banget persis ya, kenal sama ownernya yayasan SMK aku. Terus jadi dia ngenalin lah, nih ada farmasi. Terus aku awalnya nggak tahu tuh, baru denger farmasi itu apa, ternyata ada. Ya udah selalu jadi masuk ke SMK farmasi, ya kuliah juga jadi alhamdulillah ke farmasi juga. Cuman sangat-sangat beda sih kuliah sama Zaman sekolah gitu ya, beda ya? Iya, jauh banget.
Enggak ya, silakan Cak. Ya, jadi kalau di SMK tuh kan aku mikirnya cuman karena di pelajarannya paling kita rasik obat gitu kan, bikin praktikumnya kayak gitu. Terus giliran masuk kuliah tuh aku nggak tahu kalau misalkan kita tuh harus belajar fisika, kimia. Parah banget itu sampai mendalam banget sampai ke struktur. Ya Allah, itu aku sampai tercengang, tau nggak? Nggak jadi juga tau gitu. Enggak, itu bener-bener di awal banget. Langsung salah jurusannya bener-bener langsung di awal. Itu kayaknya sekitar semester 3 ya, kalau di farmasi belajar kimia organik, belajar kimia fisika dasar, itu semester 3 ya? Oh, fisika dasar, kimia dasar udah di semester 1, Kak. Wah, gila sih, gila. Pertama kali lihat jadwal, wah udah langsung ini salah jurusan. Parah banget. Oh, sebenarnya nih berarti salah jurusan tuh ketika kamu itu SMK, terus SMK-nya udah di farmasi, mungkin kamu mengira udah terlanjur nyemplung, jadi dilanjut lagi ke farmasi gitu ya? Ya, sekalian basah aja. Ya betul. Tapi ternyata malah jadi berenang ya di situ ya. Wah, gila sih ini. Aduh. Tapi buat kalian yang mau masuk farmasi ya parah sih. Kalau misalkan, karena kan nggak bisa main-main sama obat ya, jadi dosennya pun susah banget ngasih nilai. Bahkan di kampusku tuh ada yang dosen sampai dia nggak pernah mau ngasih nilai A. Kalau B aja dalam satu kelas tuh hanya 1 orang. Misalnya C, D, bahkan ada yang E. Karena dia merasa kalau B itu udah setara dengan dia lah ilmunya. Jadi kita nggak bisa ngelebihin dia gitu. Wah, gila sih. Bener kan? Karena kan farmasi tuh obat ke manusia lagi kan, efeknya ini. Jadi kalian kalau mau masuk farmasi ya pikir-pikir lagi lah. Manusia juga. Enggak, ini kamu bukannya mensupport orang-orang yang pengen masuk farmasi, ini kayak udah lu jangan masuk farmasi. Jangan, gila susah ini farmasi. Wah, gila sih ini. Iya, tapi bener sih kalau misalkan nggak punya motivasi yang kuat, aduh kalian akan, karena udah beberapa juga sih yang keluar, udah nggak cuman di kuliah ya, di SMK pun ada beberapa yang Ya betul sih, betul. ya. Soalnya kakak juga ngalamin sih, kakak kan jurusannya kimia ya. Gak semua orang itu kalau memang kimia itu bukan dari dirinya ya, rata-rata keluar sih. Dari kakak aja angkatan dulu lagi SMA, dari 64 orang itu yang lulus nggak sampai segitu. Apalagi yang sekarang itu kan kuliah kakak ya. Kakak tuh kan kuliah ngambil jurusan kimia juga ya. Nah, dari yang ngambil jurusan kimia itu, ternyata dari ya ratusan mahasiswa, itu yang lulus nggak nyampe 80. Jadi dari yang mahasiswa sebegitu banyaknya, di tempat kuliah tuh ya makin parah lagi. Yang bahkan ada yang nggak lulus itu ada. Sampai ada yang sampai DO juga nggak sih? Ya ini salah satunya kakak kan hampir di DO. Oh iya. Iya serius, kuliah 7 tahun. Gila nggak tuh kuliah kimia 7 tahun? Aduh, ambiar banget itu rasanya itu. Terketir tuh. Wah, itu udah kerasa kayak di terornya tuh bukan di teror ini lagi, udah mindset di kepala tuh. Wah gila sih ini minggu depan gue pasti DO nih, minggu depan gue pasti DO nih gitu. Jadi mikirnya udah bukan besok seminar hasil ini mau ngapain ya, besok gue mau sidang mau ngapain ya. Jadi bukan gitu lagi. Gue harus bangun nih ngerjain ini karena minggu depan takut di DO gitu loh. Ancamannya udah terlihat nyata gitu. Tapi kalau kayak gitu justru dosen-dosen malah lebih kenal nggak sih? Wah gila, emang kakak sih kenal, hampir satu kampus kenal karena jadi bahasan di rapat. Itu ada tuh mahasiswa yang udah mau di DO tuh. Sampai dari fakultas lain itu, oh Budi ya gitu. Oh iya gitu. Serius dari fakultas lain? Iya serius sampai segitunya dari fakultas lain. Apalagi dulunya kakak ketua himpunan.
Dulu ketua himpunan, dulu pernah dapat beasiswa, tapi kuliahnya bisa sampai 7 tahun. Bingung nggak tuh? Tapi biasanya kalau dosen udah tahu gitu malah aku diperlancar dong ya Kak ya. Ya, nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Semakin dosen-dosen kenal sama kamu, justru semakin banyak pertanyaan yang timbul. Semakin banyak pertanyaan, jadi kayak bukan diperlancar, jadi kayak mungkin mereka memberi solusi. Tapi karena solusi tiap dosen itu beda-beda, kitanya jadi runyem lagi. Wah gila sih itu, gila sih itu. Gimana Kak? Sampai akhirnya dulu udah mau proposalan tuh kakak sempat ngira, wah kayaknya gue salah jurusan deh ini. Baru menyadarinya di akhir ya. Baru menyadarinya di akhir setelah kayak misalnya, kan kalau kakak kan kamu tahu ya, kakak kan buka usaha, entah itu di bidang makanan, entah itu di peternakan, entah itu di bagian lainnya kan gitu. Nah, kan kakak kenapa di akhir-akhir tuh langsung mikir, loh udah usaha sekian tahun, kenapa kuliahnya kimia gitu. Terus setelah lulus, kenapa nggak usahanya kimia? Dan akhirnya kan sekarang kakak kan usahanya di kimia juga. Salah satunya kan kakak ada perusahaan di Bekasi, itu perusahaan sabun sekarang. Jadi ada sampo motor, ada buat apa sih? Pelicin pakaian, pelembut pakaian, kan itu dari kimia tuh. Terus usaha kakak yang di Bandung, kakak bikin liquid untuk vape, nah gitu. Walaupun tidak diizinkan oleh si Cindy. Iya. Tapi lumayan lo kalau vape Kak. Karena kan sekarang udah makin ini banget kan, ganti rokok ini. Betul. Kalau masalah vape itu memang cuannya lumayan, tapi ya balik lagi dengan cuan yang lumayan, sekarang standarnya itu untuk liquid itu diperketat loh. Kalau kamu tahu itu Boleh tahu apa nih namanya? apanya? Boleh dikasih tahu liquid sama sabunnya? Kalau sabun mungkin bisa sebut merek. Kalau liquid, kakak itu jual non merek. Jadi kakak ini jual liquid terus nanti di rebranding sama orang. Itu untuk pasar besar ya Kak? Iya betul, kakak buatnya untuk pasar besar. Jadi bukan pasar yang 100 botol, enggak. Kakak bikinnya langsung 3.000 botol, 2.500 gitu. Jadi sekalian bahan impornya, kan kakak impornya dari Kanada juga tuh kemarin. Ya itu, ternyata ada kasus di Kanada itu nggak ada cap halal. Iya, sedangkan kan bahan bakunya itu ternyata kalau di Indonesia itu harus, kalau yang hewani itu harus ada standarisasi halalnya. Jadi sampai sekarang masih diurusin sih itu. Ya mudah-mudahan lancar sih kalau itu. Jadi balik lagi ke topik ya. Eca menyesal nggak nih setelah masuk jurusan farmasi? Sebenarnya menyesal 50-50 sih Kak. Menyesalnya karena apa ya, di dunia kesehatan tuh belum terlalu dilihat gitu sama pemerintah. Jadi kita kayak RUU farmasi aja kan belum ini kan. Waduh, itu yang kemarin ya, yang tahun 2020 sama di Maret kemarin ya, itu sempat booming ya. Ya, itu booming banget, tapi kan belum dilirik juga kan. Dan lagi kalau dilihat dari pasar kalau kita kerja gitu ya, kayaknya kurang mumpuni gitu, kecuali kalau kita emang pengen buka usaha sendiri gitu kan. Iya sih betul. Tahu sendiri kalau misalkan kesehatan tuh biayanya nggak sedikit gitu. Kayaknya makanya agak menyesal gitu, cuman ilmunya sih luar biasa ya kalau untuk manusia kan. Itu sih, dan lagi lihat ke dulu tuh, emang dulu tuh aku pernah kan waktu dari kecil tuh aku sebenarnya punya niat untuk bantu orang. Dulu kan ini waktu aku SD ya. Iya. Waktu SD itu aku sempat kelas 2 SD itu aku pernah bilang ke papi, kakak pengen bantu orang, pengen ngobatin orang, aku bilang. Tapi kakak nggak mau jadi dokter karena aku takut kan dokter harus dibunuh. Terus kalau dipikir-pikir perawat juga nggak bisa ngebantu orang banyak gitu kan. Terus aku baru tahu tuh sekarang kayaknya papi itu nggak aminin gitu loh. Iya. Satu omongan anak kecil bocah gitu ya. Akhirnya terkabul lah ya sekarang ya. Iya, jadi aku juga mikir
kenapa gue menyesali gitu kan. Padahal dulu punya niatnya kayak gitu, dan itu masih kecil gitu aku niat kayak gitu. Sekarang udah terjadi, ya udah. Mimpi juga. Tapi itu niatnya mulia loh ya, itu niatnya mulia loh. Aku pengen nolongin orang gitu ya, tapi nggak mau jadi dokter, nggak mau jadi perawat, ya, jadi ahli obatnya kan gitu. Karena kan dulu kan sinetron banyak banget kak di Indosiar. Dulu kan belum ada MNC, itu ada TPI dulu ya. Iya. Selalu sinetronnya tuh yang orang miskin, yang orang sakit, gak punya biaya, pasti kayak gitu. Oh iya. Televisi swasta Indonesia dulu seringnya itu sih benar. Yang ada naganya kadang ya. Iya. Ya kayak gitu-gitu sih. Tapi tergantung pemikiran orang juga ya. Kalau misalkan orang berpikir kan dia langsung ada yang mikir ke sini, ada yang mikir lebay lah. Tapi untung aku berpikir seperti itu. Jadi tidak menyesal sekarang. Menyesal setengah-setengah. Paling nggak kamu berarti ada tips nih ya buat teman-teman yang baru mau kuliah gitu ya, supaya nggak salah jurusan gitu. Kira-kira ada nggak kamu tips-tipsnya itu? Iya, kalau kataku sih mending kamu kenali diri kamu sendiri ya. Karena terus kalaupun misalkan kamu mau ngambil sesuatu tuh, lihat prospek karirnya seperti apa, terus nanti bakalan cocok gak sama kamu sendiri. Terus nanti kalau misalkan udah cocok nih, kamu lihat juga di kuliahnya. Kadang biarpun kita suka sama si profesinya, tapi kalau di misalnya nih di kuliahnya kamu ketemu kimia kayak aku tuh, ketemu kimia, fisika, tetap aja kamu gak akan suka. Jadi yang ada malah menurunkan motivasi diri sendiri gitu loh. Jadi mending kamu cari tahu dulu sendiri dan lihat juga prospek karirnya seperti apa nanti ke depannya. Itu sih. Iya sih, benar juga sih. Tapi terkadang itu, bukan terkadang ya, hampir semua orang kayaknya belum sadar. Kalau memang di awal itu kan jarang tuh orang mikir kuliahnya mau apa ya, gue manajemen aja deh karena gue suka memanage. Gue mau kuliah kimia aja deh. Mungkin salah satunya dari orang tua. Ngaruh nggak sih orang tua? Ngaruh sih. Karena lingkungan juga ngaruh. Karena gimana ya, tipe manusia tuh ya kak, sebenarnya di dunia kerja tuh dia ada dua. Ada yang sebagai pekerja, ada yang sebagai pengusaha. Ya kan? Ya. Jadi tergantung nih dia mindsetnya kemana. Aku bukan mau niat untuk menjelekkan fakultas lain atau apa enggak ya. Cuman ada yang manajemen dia nanti bakalan niatnya pengen kerja di suatu perusahaan untuk jadi manajer atau apa gitu kan. Tapi ada juga orang yang pengen memanage usahanya sendiri gitu. Jadi ya tergantung itunya sih. Tergantung mindsetnya ya berarti ya. Iya, tergantung mindsetnya juga. Terus gitu tergantung lingkungan. Kalau misalkan lingkungannya banyaknya pekerja gitu sih. Kalau pekerja pasti dia bakalan kuliah tuh cuman yang penting nanti gue lulus kerja di sini gitu, nggak ngambil ilmunya gitu. Ya kalau gitu semua jurusan juga bisa kalau gitu ya. Iya. Iya, berarti kayak gitu udah lumrah ya. Semakin sini modern semakin harus bisa semua. Jadi mereka yang bisa dibilang lulus kalau cuman buat kerja aja ya di semua bidang juga bisa lulus ya lu kerja gitu ya. Eca berarti sekarang kegiatannya apa, Cak? Kegiatannya masih kuliah aja sih, kuliah online. Paling ada kesibukan. Iya. Sekarang semester akhir. Iya, aku mau promosi. Mau promosi apa? Silakan coba. Jadi guys, ada rekomendasi tempat camping di wilayah Bogor. Wadah. Siapa tahu kan kalian ini, tapi ini serius sih, tempat camping ini yaitu pelopor camping pelopor camping nontonnya, ada nontonnya gitu loh, yang pertama di Bogor. Oh iya. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada tuh di Bandung.
kita pelopor utamanya. Terus kita kayak camping keluarga gitu sih. Di sana juga ada akustikan, ada kafinya, udah gitu ada ya bisa makan. Pokoknya enak deh. Namanya apa sih namanya? Oh iya, di follow ya IG-nya, namanya HDMen Camp. HDMen, iya HDMen Camp. Oke. Itu udah lama, Cak? Itu baru sih, bulan ini 1 tahun, alhamdulillah. Tapi kayaknya itu yang ada artis-artis yang datang itu ya? Iya, kemarin ada Kak Kevin. Kak Kevin, ganteng-ganteng serigala. Iya. Iya, dia kemarin datang juga, dia kayaknya sama ini motornya deh. Sama apa? Sama apa namanya kan? Sama klub motor. Kayaknya tuh sama klub motor, aku karena nggak ada di sana juga kan. Tapi ada tuh dia. Nah, terus ada siapa lagi ya? Tiara Mandalawangi. Dia lumayan, dia terkenal juga sih, tahu aku ya. Iya, ya. Tapi untuk yang suka camping-camping, ya kalian bisa dicoba kalau mau main ke Bogor bisa. Iya, betul. Jadi di Bogor ada destinasi ya. Jadi jurusanmu farmasi dengan unit bisnis camping. Jadi Kevin Julio, bukan Kevin Butomo, sorry. Kevin Julio, iya. Iya Kak, jadi begitu. Jadi kamu makin merasa salah jurusan ya setelah membuka camping itu? Gimana? Tapi nggak juga sih, malah aku lebih kepikiran ini loh. Aku lebih kepikiran karena mungkin aku cewek ya. Aku lebih kayak mungkin nanti akan menikmati hidup karena kan yang kerja kan suami. Jadi aku lebih kayaknya aku pengen kuliah lagi, kasih manggilnya apa namanya? Apa? S2? Psikologi. S2 S1? Balik lagi berarti S1 psikologi atau S2? Iya. Aku kepikiran sih pengen S1 psikologi. Iya sih nggak masalah. Banyak kok S1 psikologi. Bisa di universitas negeri, swasta, di Bogor ada, Depok ada, Jakarta ada, yang dekat-dekat sini kan? Ya, itu baru kepikiran sih. Berarti menurut kamu itu berarti dirimu itu lebih cocok ke psikologi gitu biar nggak salah jurusan? Enggak juga sih, karena sebenarnya ya Apa? balik lagi, semua jurusan itu pasti benang merahnya adalah bisnis. Apapun itu, kesehatan, kita mau gimana pun ada cuannya. Terus manajemen, kita pasti ada cuannya untuk manajemen apa gitu. Ya kan, kayak teknik pun sama. Jadi harusnya yang apa ya Kak? Yang apa? Harusnya sambilnya bisnis juga sih. Kalau misalnya semua cuman ilmunya tuh ada di tersebar makan, cuman jalan gini ya. Ya intinya sih berarti semua jurusan baik ya. Tergantung cara menyikapinya, tergantung cara kebutuhannya, dan tergantung pada individunya berarti ya. Jadi semuanya itu baik, cuman balik lagi sebelum ke jurusan itu kita lihat lagi ya dari diri sendiri yang tadi kata Ica bilang ya, dari lingkungan juga mungkin ada faktor-faktor yang bisa membantu untuk berpikir kalau nanti pada akhirnya berpikir oh ternyata gue benar di jurusan ini, nggak ada kata salah jurusan. Nah, yang kita pengen sih mudah-mudahan gitu ya para pendengar ini ke depannya itu ya mudah-mudahan kalau yang belum kuliah ya mudah-mudahan mendapat jurusan yang dia minati, yang dia inginkan, dan jangan sampai ada kata terucap, aduh gua salah jurusan. Jangan sampai ada kata-kata itu ya, mudah-mudahan para pendengar juga. Nah, tips-tipsnya juga udah disampaikan oleh Kak Eca ya. Ada nggak ini 30 menit? Panjang nggak ya? 30. Ada nggak 30 menit? Lumayan ya. Lumayan ya. Ya kurang lebihnya itu sih untuk di podcast kali ini. Ya kita mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil hikmahnya dari apa perbincangan kami.
Dan kalau emang nggak ada intinya, nggak ada hikmahnya, nggak usah ambil semuanya, tenang aja gitu ya. Nggak usah ada yang diambil. Jadi kalau memang tidak ada hikmahnya, Just have fun. iya kita just have fun di sini. Namanya juga teman ngobrol podcast, ngobrol bareng, ya chill ceria. Jadi ya intinya pokoknya kalau ada baiknya silahkan diambil, kalau ada buruknya buang jauh-jauh. Dan memang kalau tidak ada bobotnya, ya udah biarkan. Memang begini adanya. Gila nggak ini ada nggak ini podcast yang kayak gini? Jarang ya yang kayak gini ya. Sebenarnya ini berbobot Kak. Oh gitu ya, berbobot ya. Ya mudah-mudahan berbobot ya. Kayak cuman cara penyampaian kita aja yang nggak berbobot gitu ya. Penyampaiannya yang terlalu Ya paling nggak gitu ya. Oke kalau gitu. Nah, di malam hari ini pokoknya gua mau ngucapin terima kasih buat Eca yang sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk podcast bareng gue di Teman Ngobrol Podcast bersama Budi Setiawan. Yeay, aplausnya mana? dan ke podcastnya. Iya, ini kita podcastnya jauh-jauhan ya. Aduh ya ampun. Kita masih mengikuti standar protokol kesehatan yang ada. Ini juga semoga deh tanda ini. Ya, semoga pandemi cepat berakhir ya. Karena kamu baru lulus ya. Kalau misalnya masih pandemi, masih bingung nanti nyari kerjanya atau buka usahanya. Paling nggak gitu, sekali lagi gue ucapin buat Eca dengan Instagram kamu apa, Cak? Oh, boleh di follow. Ya, silahkan namanya apa coba di Eja. Namanya REKSHA Reksa_Ratu. Oke. Nanti ditulis di bawah, di deskripsi bawah. Ya, nanti ada di description box. Nanti juga kalau teman-teman yang penasaran ini si Eca ini bentukannya kayak gimana, mukanya bagaimana, cuma dengan suara yang cempreng, tenang, nanti gue bakal taruh fotonya di thumbnail. Jadi buat teman-teman nanti bakal bisa ngeliat ini ternyata gue podcast sama kembarannya Dua Lipa. Aduh, aja Ya, oke kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa Eca, dan buat teman-teman yang mendengarkan, sampai ketemu lagi di podcast gue. Insya Allah ada minggu depan di Teman Ngobrol Podcast.